Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan baik kepada kita, Dia memelihara kita, Dia menopang kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Kita mau mengecap dan melihat segala kebaikan-Nya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, kita mau mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Bersama-sama nyatakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, siang hari ini kita mau puji nama Tuhan lebih lagi, amin. Sebelum Amin. kita memuji Tuhan, kita mau berikan jabat kepada saudara-saudara kita mau mengucapkan shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk untuk siang hari ini bahwa Tuhan selalu baik di dalam hidup kita, amin. Amin. Untuk itu kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, segala puji syukur kita mau naikkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan segala puji syukur bagi
sebab Dia Allah yang layak dipuji. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Sama katakan sekali lagi, segala puji syukur bagi Tuhan. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Sama-sama nyatakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Haleluya, kemuliaan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Dialah harapan, dialah kekuatan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau menyatukan hati kita untuk menyembah Dia, untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa
bahwa bukan dengan kekuatan, kesanggupan kami ya Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Kebaikan, kemurahan-Mu selalu melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami boleh terjadi ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, yang membawa terang ya Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom, shalom saudara. Shalom, haleluya. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Siang hari ini saudara kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Divine Value of Your Life. Artinya saudara, divine value, kalau misalnya saudara mendengar kata divine, itu bersifat ilahi. Dan value itu artinya nilai. Berarti kalau ada kata-kata divine value, itu berarti nilai ilahi atau nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kita akan melihat beberapa ayat saudara yang akan memberikan kita sebuah pengertian akan sebuah nilai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai, saya mau coba tanya, ada nggak dari saudara di sini yang punya uang kertas? Siapa yang bawa uang kertas? Boleh saya pinjam? Pasti saya balikin saudara, tenang aja. Saya bisa pinjam 2 jenis uang kertas yang berbeda nggak? Kita akan melihat saudara, sebelum kita mulai firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang paling gampang supaya kita mengerti apa sih yang namanya value atau nilai gitu ya. Oke, saudara bisa lihat ini uang. Istilahnya ini sama-sama dari kertas, benar nggak saudara? Dan dia di sini punya istilahnya punya kemiripan, ukurannya hampir sama, beda tipis. Tapi saya mau tanya, apakah nilai dari uang ini dengan nilai dari uang ini yang sama-sama kertas ini nilainya sama saudara? Beda. Ini yang namanya value atau harga saudara. Walaupun bentuknya sama saudara, tapi nilainya berbeda. Walaupun sama-sama ditulis gitu ya, tetapi karena apa yang ada di tulisan ini membuat nilainya yang berbeda. Yang kedua, siapa yang membuat? Contohnya kalau saya ambil sebuah secari kertas gitu, terus saya tuliskan 100.000. Nilainya sama nggak dengan uang yang asli? Nggak akan sama. Kenapa saudara? Karena setiap apa yang diciptakan ini mempunyai nilai. Nah, kita akan melihat saudara bagaimana Tuhan ini menciptakan kita dan berapakah atau seperti apakah nilai kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka saudara firman Tuhan yang pertama. Kita akan ambil di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti apa saudara? Nyawamu. Saya akan garis bawahi seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku. Ini yang ngomong siapa saudara? Tuhan. Engkau berharga di mataku. Jadi saudara, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan itu menjadikan kita miliknya setelah kita menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata apa? Engkau ini berharga di mataku. Firman Tuhan ini ketika ditulis ini menunjuk kepada bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana, nanti kita akan pelajari maksudnya apa, tetapi bagaimana Tuhan itu menganggap bangsa Israel itu adalah umat kepunyaannya, sehingga Tuhan itu memberikan mereka kemenangan atas bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Israel itu berharga.
Terus aplikasinya apa sih dalam kehidupan kita? Firman Tuhan menyatakan di perjanjian baru, ketika kita menerima Kristus, kita itu diangkat menjadi kepunyaannya, saudara. Benar ya? Makanya dikatakan bahwa ketika kita menerima Kristus, melalui iman kita kepada Kristus, kita dijadikan keturunan daripada Abraham. Nah, di sini kita akan melihat kata-kata, engkau berharga di mataku dan mulia. Kalau tadi kan saya udah kasih perumpamaan mengenai uang ya saudara. Saya akan memberikan perumpamaan sedikit yang lain, sedikit berbeda, tapi dengan maksud yang sama. Saudara tahu yang namanya botol aqua nggak? Botol aqua. Kalau saudara beli aqua di warung-warung gitu harganya berapa? Saya boleh tanya nggak? Kira-kira 3.000. Saudara pernah ke airport? Bandara internasional. Harga satu botol yang sama itu harganya berapa saudara? Berapa? 20.000, 10.000, which is berkali-kali lipat lebih daripada apa yang dijual di jalanan, bener nggak? Di toko-toko di warung-warung di jalan. Barangnya sama nggak saudara? Sama. Nilainya beda nggak? Beda. Nah, kita mau lihat di sini bagaimana Tuhan itu memandang dengan manusia memandang kita itu berbeda. Sama seperti tadi. Kalau orang di toko-toko di sini, bukan toko ya, sorry, penjual-penjual warung-warung, mereka menghargai aqua berapa saudara? 3.000. Tetapi kalau saudara di airport, mereka menghargai aqua berapa? 20.000. Kita bisa lihat bagaimana nilai itu beda walaupun barangnya sama. Nah, saya akan balik ke sini. Di mata Tuhan dikatakan, kita ini apa saudara? Berharga dan mulia. Dan firman Tuhan menyatakan, aku mengasihi engkau. Bukti dari kasih Tuhan adalah firman Tuhan dikatakan di kitab Yohanes 3, nanti kita akan bahas ayat 16, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan atau memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh apa saudara? Hidup yang kekal. Nah, kita akan lanjut saudara. Saya akan membahas mengenai Yesaya 43 ayat 4 ini. Kita akan melihat bagaimana contoh Tuhan ini sangat mengasihi bangsa Israel. Saya akan buka di dalam kitab, kita akan buka di dalam kitab Esra ke-1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Esra 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya akan bacakan seperti ini bunyinya saudara. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk apa saudara? Menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea. Saya di Yehuda, thank you saudara. Di ayat ketiga, sorry saudara. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, di sininya gede berarti umat Allah, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat keempat, dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di mana saudara? Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak dan emas dan harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan apa saudara? Sukarela. Kalau saudara baca judulnya nih ya, saudara buka Alkitab gitu ya. Saudara baca judul dari kitab Esra 1 ini, ayat 1 ke 6, perikopnya berjudul Israel kembali ke tanah mereka. Jadi bagaimana di sini dikatakan
di kitab judulnya ini berjudul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Orang-orang buangan ini dimaksud siapa saudara? Bangsa Israel. Kalau saudara lihat di sini bagaimana Tuhan itu menggerakkan hatinya siapa saudara? Raja Kores yang menahan bangsa Israel. Karena Tuhan ini menganggap bahwa bangsanya dia, umat Israel, umat pilihan Tuhan ini berharga. Dan Tuhan itu ingin supaya mereka itu kembali kemana saudara? Yerusalem. Untuk apa saudara? Mendirikan bait Allah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh siapa? Yeremia. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Setiap perkataan Tuhan yang telah difirmankan Tuhan itu akan terjadi. Kalau saudara lihat konteksnya di sini bagaimana mereka ini dikatakan orang-orang buangan saudara. Jadi mereka ini ada di situ dan mereka itu menjadi tahanan karena dibuangkan di situ katanya. Tetapi di sini yang mau kita lihat bagaimana cara Tuhan membuat mereka bukan hanya terbebas bisa kembali ke tempat mereka, tetapi sangat diberkati saudara. Saudara bisa lihat di sini dikatakan, beginilah perintah Kores, segala kerajaan di bumi dikaruniakan Tuhan Allah semesta langit kepadaku untuk menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak Yudea. Saudara bisa lihat ayat ketiga. Di sini dikatakan, biarlah orang-orang ini berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan 4 nih saudara kita garis bawahin, setiap orang yang tertinggal dimanapun sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan apa saudara? Perak, dengan emas, dengan harta benda, dengan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka ngasih barang-barang mereka berbeda untuk persembahan untuk pembangunan rumah di Yerusalem sama untuk bangsa Israel. Kita bisa lihat bagaimana cara Tuhan menggerakkan hati orang yang ada di situ. Dan kalau saudara lihat lanjutnya lagi, di sini dikatakan, maka berkemaslah kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah yang ada di Yerusalem. Kita mau lihat garis bawain, hatinya digerakkan siapa saudara? Tuhan. Ada 2 jenis yang digerakkan Tuhan. Yang pertama yaitu raja siapa saudara? Raja Kores. Di mana dia digerakkan Tuhan untuk membantu umat pilihan Allah kembali dan membangun apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan yang kedua adalah bangsa Israel sendiri digerakkan hatinya kepada Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, kita bisa lihat di sini seberapa berharganya sih bangsa Israel. Bukan hanya Tuhan membebaskan mereka sehingga mereka bisa kembali ke tempat mereka, tetapi Tuhan memberkati mereka luar biasa. Kita akan lihat selanjutnya saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa harga kita ini mahal saudara. Kita akan lihat ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Saya yakin saudara familiar dengan firman Tuhan ini dan kita mau melihat apa sih yang dikatakan firman Tuhan mengenai kita sebagai Israel rohani. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dikatakan apa saudara? Oleh apa saudara? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita lihat di sini merupakan nubuatan bagaimana Tuhan Yesus itu datang untuk membayar harga. Makanya Alkitab berkata bahwa kita dibeli dan lunas dibayar. Dan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib,
Kata-kata terakhir yang dia bilang katakan apa saudara? Sebelum dia berdoa untuk menyerahkan nafas, menyerahkan nyawa. Sudah selesai. Firman Tuhan menyatakan peristiwa yang ada di kayu salib itu bukan tidak ada tujuan, tetapi memiliki tujuan ilahi, yaitu apa saudara? Supaya melalui dia dikatakan oleh karena pemberontakan kita, dia ini dihancurkan atau di sini dikatakan diremukkan. Supaya apa saudara? Dikatakan supaya ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya. Tuhan itu merupakan sebuah pribadi yang adil saudara. Jadi kalau misalnya ada waktu itu saya mendengar pertanyaan ya saudara, kenapa sih kok Tuhan nggak langsung ngampunin aja gitu kan ya, ada kesalahan gitu ya. Kenapa kok harus pakai Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib dan dengan darahnya dia itu menebus dosa-dosa kita. Kalau kita track back balik saudara pada perjanjian lama, bagaimana hal itu sudah terjadi sebelumnya, hanya perbedaannya sebelum kematian Tuhan Yesus mereka ini harus mempersembahkan apa saudara? Kurban penghapusan dosa. Di mana darahnya itu dipercikan. Dan dikatakan inilah adalah perjanjian. Dan Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa ketika dia ini sebelum dia itu disalib saudara, dia mengadakan perjamuan akhir. Dia berkata bahwa inilah darah perjanjian yang kuberikan kepadamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita saudara mengingat bagaimana kita mengadakan perjamuan kudus ya, yaitu kita memiliki roti yang melambangkan tubuh Kristus yang tadi dikatakan dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Itu dikatakan kita mengingat akan apa saudara? Akan seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan karena kita dia menanggung segala sesuatu. Supaya apa saudara? Dikatakan yang pertama, supaya kita menerima keselamatan. Yang kedua, supaya kita memiliki kesembuhan. Kesembuhan ini merupakan sebuah janji. Nah, kalau saudara lihat di sini bagaimana Allah itu sejak dari mulanya dia itu memberikan nilai kepada kita. Nilainya seperti apa? Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat 27 berkata seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan apa saudara? Perempuan. Diciptakannya lah mereka. Jadi kita bisa melihat gambaran daripada Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Ini berbicara waktu itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bilang Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Seseorang yang memiliki karakter dia, yang memiliki otoritas. Yaitu bagaimana dia berhak untuk mengelola segala apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat nilai seperti apa sih yang ditempatkan Tuhan? Dikatakan Tuhan menciptakan manusia, which is kita semua diciptakan pada mulanya adalah menurut gambar dan rupa Tuhan. Inilah nilai yang Tuhan itu tempatkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara ada dan saya ada sekarang ini bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan berkata bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar dia. Nah, di sini kita juga bisa melihat satu hal saudara, bagaimana Tuhan ini memiliki rancangan. Kenapa? Karena dia ini menciptakan kita sesuai dengan kehendak dia. Nah, kalau saudara lihat di sini, kita sebagai manusia, ciptaan yang memiliki gambar dia, dalam kehidupan kita pasti kita memiliki rencana. Betul ya saudara ya? Saudara memiliki rencana jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang mungkin. Nah, Tuhan pun memiliki rencana dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di kitab Yeremia, aku mengetahui rencana atau rancangan apa yang aku miliki mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga. Tuhan menempatkan rencananya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan ini mengenal pribadi kita secara mendalam. Kenapa? Karena kita berharga. Kita akan lihat di ayat di Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan 14.
Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan apa saudara? Ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan itu yang menjadikan kita. Benar ya saudara, yang membentuk kita. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dari mana saudara kita tahu kalau Tuhan itu mengerti kehidupan kita? Sekarang saya akan tanya, di depan saudara ini ada sebuah gitar lah katakanlah. Saudara, menurut saudara siapa sih yang paling mengerti tentang gitar ini? Selain gitaris ya, pastinya gitaris belajar akan. Tetapi siapa yang paling mengerti akan gitar ini? Orang yang membuat. Kenapa? Karena dia yang membuat, dia yang meletakkan setiap bagian dari gitar ini sampai bisa kayak begini, dia mengerti. Kalau misalnya terjadi sesuatu pada gitar ini, yang paling bisa membuat benar adalah siapa yang membuatnya. Siapakah yang paling mengerti akan kehidupan kita, saudara? Terkadang orang berpikir yang paling mengerti adalah kita, tetapi yang benar adalah Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa rencanaku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Tuhan berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia ini yang memiliki rencana dan dia mengerti setiap kita. Kenapa saudara? Karena dia yang menciptakan kita. Dan ingat kembali bahwa kita diciptakan seturut dan serupa dengan gambar siapa? Gambar Tuhan. Berarti dalam kehidupan kita ada dua hal yang kita lihat sampai poin ini saudara. Yang pertama adalah diri kita berharga. Yang kedua, Tuhan ini memiliki tujuan, yaitu supaya kita serupa dan segambar dengan dia. Yaitu memiliki karakter dia dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya saudara, seperti yang tadi kita bahas, yang tadi kita lihat di dalam kitab sebentar ya saudara. Di dalam kitab Yesaya 53, kita akan lihat sekarang di dalam kitab 1 Petrus. Tadi kan perjanjian lama, sekarang kita akan lihat di perjanjian baru, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ini merupakan berita penggenapan dari apa yang ditulis dari kitab Yesaya tersebut. Di firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa saudara? Sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang apa saudara? Mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman tadi Tuhan mengatakan oleh karena bilurnya kita disembuhkan, oleh karena darahnya kita mendapatkan keselamatan. Di sini lebih tegas lagi dikatakan bahwa kita oleh kematian Kristus ditebus dari cara hidup yang apa saudara? Sia-sia. Sebelum kita mengenal Kristus, ketika kita jatuh dalam dosa saudara, kita ini kehilangan yang namanya identitas. Tahu dari mana saudara? Saudara masih ingat perumpamaan ketika Tuhan Yesus menyatakan mengenai anak yang terhilang? Masih ingat saudara ya? Anak itu sebelumnya dia itu tinggal sama orang tuanya, benar nggak? Semua yang jadi milik orang tuanya, yang milik ayahnya adalah milik dia juga. Clear ya saudara? Dia ini adalah anak dari ayahnya. Tetapi ketika dia ini meninggalkan rumah, firman Tuhan jelas berkata bahwa dia ini memfoya-foyakan apa yang menjadi harta miliknya yang semestinya belum menjadi miliknya pada saat itu karena ayahnya belum meninggal, dia minta harta warisnya atau menjadi bagiannya. Saudara lihat apa yang terjadi. Dia jatuh miskin. Dan saudara bisa lihat hasil dari itu adalah firman Tuhan berkata, aku tidak layak. Benar nggak? Dia berkata dalam hatinya, aku akan pulang ke rumah bapakku dan aku akan berkata kepada dia, ya Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak, terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku nggak layak lagi disebut dengan anak Bapak. Jadikanlah aku satu dari seorang suruhan atau
seorang pelayanmu. Benar kan saudara? Dan ketika dia sampai ke tempat bapaknya, dia bicara hal yang sama. Aku tidak layak lagi disebut menjadi anak bapak. Kata-kata tidak layak menjadi anak bapak ini merupakan sebuah apa saudara? Identitas. Orang ini kehilangan identitasnya. Tetapi saudara, Tuhan ini menebus bapaknya ini memberikan identitas yang baru. Dengan cara apa? Bapaknya ini memberikan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru, atau di sana sendal yang baru. Nah, atau alas kaki yang baru. Nah, kita lihat di sini saudara, di firman Tuhan menyatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang. Yang paling pertama siapa saudara? Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. Jadi kita menyadari bahwa kehidupan kita telah ditebus dari yang sia-sia. Dulu yang kita ini tidak memiliki pemikiran atau kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dulu yang kita miliki adalah hanya menyenangkan diri kita. Tetapi firman Tuhan berkata ketika kita ditebus, dibeli, saudara, firman Tuhan menyatakan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, bukan juga dengan emas dan perak hal yang berharga yang tadi kita lihat, tetapi di sini dengan darah yang mahal. Firman Tuhan menyatakan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus seperti anak domba. Supaya apa saudara? Supaya kita ini tidak lagi memiliki pemikiran yang sama, ditebus dari hal yang sia-sia. Yang tujuannya dari dulu adalah menyenangkan diri kita, sekarang menyenangkan siapa saudara? Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus atau sudah dibeli. Dan yang kedua saudara, bagaimana Tuhan memberikan harga yang tertinggi, yaitu nyawanya sendiri. Tuhan bilang tidak ada seseorang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang ingin memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita, sehingga kita bisa melihat harga yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, membuat kita bisa bersyukur saudara, dan bisa mengasihi dia. Saya akan kasih sebuah ilustrasi. Ketika saudara ini menerima, ya gampang aja lah. Saudara pernah istilahnya melihat acara, saya lupa nama acaranya, cuma zaman dulu itu bongkar rumah saudara. Tahu nggak? Orang yang istilahnya dulunya tinggal di gubuk, terus orang itu dibawa sama pembawa acara dan tim untuk pergi ke hotel. Tahu kan ya? Bedah rumah, ya. Nah, habis pergi dari hotel, itu rumahnya itu dijadikan bagus, saudara. Biasanya sih dihancurin dulu, ada gitu dibuat rumah yang baru. Dan habis itu mereka dibawa kembali ke rumah mereka yang baru. Saudara bisa lihat betapa mereka itu bersyukurnya. Sampai kadang-kadang mereka berlutut, menangis, bener nggak saudara? Nah, ini saudara orang itu baru menerima rumah, bener nggak? Bayangkan saudara, kita ini yang semestinya menerima hukuman yang kekal, yaitu untuk mati selama-lamanya karena dosa yang harus kita tanggung saudara. Tetapi Tuhan itu memberikan kita kehidupan yang kekal. Bukan tanpa harga saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dengan darahnya sendiri, dengan hidupnya sendiri dia menebus kita. Bagaimanakah kita bisa bersyukur kepada dia? Dengan cara firman Tuhan menyatakan di sini, salah satunya adalah kita ini memiliki hidup yang memiliki tujuan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku memiliki rencana kepada kamu. Aku mengetahui rencana. Yang dulu kita dikatakan hidupnya sia-sia, gak punya rencana yang daripada Tuhan. Karena kita tidak tahu nilai dan harga kita. Setelah kita menerima Kristus, firman Tuhan berikan kalau kita ini berharga, kita mengetahui bahwa Tuhan ini memiliki rencana. Dan kita memiliki kerinduan untuk apa saudara? Mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan melakukan kenapa? Karena kita udah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita mau saudara untuk melihat ayat yang terakhir, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini masih menjadi nilai saudara dan identitas. Dikatakan seperti ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Siapa di sini yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Semua kita angkat tangan. Firman Tuhan menyatakan kita punya nilai yang baru. Apa saudara? Kita menerima apa saudara?
kuasa. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau dibilang kata-kata anak-anak tadi sesuai dengan apa yang kita bahas, kita ini mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita ini mencerminkan Dia, menjadi gambar dan rupanya Dia di dalam kehidupan kita. Supaya orang yang melihat kita ini bisa memuliakan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus melakukan segala yang apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dan Dia berkata apa saudara? Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan dengan cara itu Dia memuliakan Tuhan. Dan dalam kehidupan kita saudara, kita semua butuh makanan, benar gak saudara? Tapi kita bukan, firman Tuhan menyatakan kita bukan makan, manusia hidup bukan melalui roti saja, tetapi dengan oleh setiap perkataan yang timbul dari mulutnya Allah atau yang keluar dari mulutnya Allah. Dan kita punya makanan jasmani saudara, tetapi kita juga penting untuk makan rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu bahwa kita ini telah diubahkan oleh Tuhan, ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang lama, diberikan nilai yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa Dia yang telah mengorbankan kehidupannya untuk kita, supaya kita ini bisa memiliki hidupnya dalam kehidupan kita. Kita mau lebih lagi dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita akan nyanyikan lagu saudara. Ini lagu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini memiliki harga. Bukan harga yang biasa saudara, tetapi yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita dan memandang kita ini berharga di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa kami berharga di mata-Mu. Engkau yang menebus kami Tuhan dari cara hidup kami yang sia-sia, sehingga kami memiliki tujuan dan nilai di hadapan-Mu, memiliki kuasa dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, supaya kemuliaan-Mu bisa dinyatakan. Dan inilah ucapan syukur kami. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan, inilah yang kurenungkan ya Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan adalah baik, bahwasanya besar kasih setianya. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Biarlah segala orang yang telah ditebus mengagungkan Dia. Karena apa saudara? Karena Dia telah memberikan segala sesuatu supaya kita memiliki nilai yang baru di dalam Dia. Saya mau saudara untuk kita bernyanyi saudara lagu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur atas setiap yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allah.
Aku, katakan aku hendak bermazmur bagimu. Hendak bermazmur bagimu. Kapan saudara? Selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kita jadikan sekali lagi, inilah yang kurundukan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri kalau bisa. Inilah yang kurundukan. Oh ya Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku katakan sekali lagi saudara, dan hatiku dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur Tuhan karena hati kami bersuka, karena Engkau yang menjadikan kami Allah yang luar biasa Tuhan, yang memberikan kami nilai yang baru sehingga kami berharga di mata-Mu, dan kami telah meninggalkan kehidupan kami yang lama karena Engkau telah menebus kami untuk menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan, yang memiliki karakter yang berasal daripada Engkau, yang memiliki kuasa yang daripada Engkau melalui Roh-Mu Tuhan, yang terus menuntun kami dari hidup dari jalan kepada kemenangan dan kemenangan, yang menuntun kami Tuhan kepada pribadi-Mu. Semakin hari semakin kami mengenal Engkau, dan semakin kami memiliki karakter-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.